Selamat malam Bapak Ibu, selamat datang di Oase episode ke-185 malam ini. Bapak Ibu, seringkali kehidupan kita dikendalikan oleh sebuah keinginan hati. Keinginan hati yang menggerakkan keseharian kita, memenuhi pikiran, memenuhi jiwa kita, bahkan membuat kita merindukan beberapa hal. Walaupun terkadang yang kita rindukan atau yang kita inginkan adalah hal-hal yang bersifat sia-sia, tapi terkadang keinginan ini yang juga dipakai oleh Tuhan untuk dekat dengan Dia. Mari malam ini kita membiarkan keinginan yang tertuju kepada Tuhan yang menguasai setiap aspek ruang hati kita. Mari Bapak Ibu, kita mengambil waktu berdiam sejenak di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih. Biarlah malam ini kami belajar untuk merindukan Tuhan. Hati kami sepenuhnya untuk Tuhan. Hati kami sepenuhnya milik Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sertai perjalanan kami hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ibu Bapak dan sahabat-sahabat muda, kita bersyukur boleh bertemu kembali tahun 2024. Doa kami kiranya Bapak Ibu dan sahabat-sahabat muda boleh menjalani tahun 2024 dengan penyertaan dan pimpinan dari Tuhan. Biarlah sepanjang tahun 2024 kita akan semakin dekat dan semakin dekat lagi dengan Tuhan. Renungan pada hari ini adalah hati Anda adalah rumahnya. Terambil dari Roma pasal 8 ayat 6-8. Demikian firman Tuhan. Sebab keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah, karena keinginan itu tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam tabiat daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Demikianlah firman Tuhan yang kita renungkan pada malam hari ini.
Ibu Bapak, ada 3K yang merupakan kondisi yang dialami oleh setiap kita. Seringkali ini mengganggu akan kehidupan kita. Apakah 3K itu? Yang pertama adalah kegelisahan. Kegelisahan di dalam kehidupan kita karena terjadi ketidakpastian yang ada di depan kita. Apalagi di Indonesia, kita belum tahu siapa yang akan terpilih menjadi presiden dan wakil presiden yang akan menduduki jabatan sebagai pimpinan negara kita tahun 2024 sampai tahun 2029. Bagi kalangan bisnismen, ketidakpastian itu juga terjadi karena adanya ketidakpastian penyelesaian perang. Demikian juga dengan perubahan iklim, itu membuat ketidakpastian bagi sebagian besar orang, khususnya bagi masyarakat marginal. Karena mereka akan dipusingkan adanya krisis pangan. Demikian juga di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kita juga adalah orang-orang yang memiliki satu ketidakpastian. Apa yang akan terjadi dengan kehidupan kita sehari ke depan, sebulan, setahun ke depan, siapapun di antara kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan kehidupan kita, kehidupan keluarga kita, bisnis kita, studi kita, pelayanan kita masing-masing. Itu menimbulkan kegelisahan. Demikian juga kesendirian yang kedua, sebagai K yang kedua. Di dalam dunia teknologi digital ini memberikan kemudahan dalam berkomunikasi dan berinteraksi. Tetapi ada satu sharing yang baik, di mana ada satu keluarga yang mengatakan bahwa seringkali mereka merasa kesepian di rumah itu. Walaupun banyak orang. Kenapa? Karena mereka tidak lagi memiliki waktu yang berkualitas untuk berkumpul di keluarga. Sebagian besar mereka berkumpul hanya untuk sekedar mereka bersama-sama. Namun mereka memiliki jalan pikiran masing-masing dan memakai gadget masing-masing, sehingga tatap muka, kepedulian, sentuhan itu tidak terjadi sesering sebelum mereka ini memiliki kemajuan di dalam dunia teknologi. Ibu Bapak, kita juga melihat yang ketiga adalah kehambaan. Di dalam diri kita, seringkali kita juga memacu diri kita dengan berbagai aktivitas dan kegiatan kehidupan kita untuk memiliki pencapaian-pencapaian. Tapi begitu pencapaian dan prestasi kita dapatkan, ternyata belum memuaskan kita. Sehingga terus-menerus kita itu ingin mencapai yang lebih lagi, yang lebih lagi. Sehingga kesibukan yang menggerogoti untuk menggapai pencapaian dan prestasi itu tanpa kita sadari menyebabkan kita merasa adanya kehampaan di dalam hidup ini. 3K ini kalau tidak kita atasi dengan segera akan membawa dampak kekaburan dan pergeseran tujuan hidup, nilai hidup, dan makna kehidupan kita. Yang membuat kita perlu waspadai adalah pada waktu kita menghadapi 3K ini, yaitu kegelisahan, kesendirian, dan kehampaan, kita berupaya untuk mencapai solusi, mencapai usaha bagaimana kita keluar dari 3K ini. Kita mencoba mengubah kegelisahan dengan rasa optimis dan hidup di dalam pengharapan. Itu tentu kita mencoba ya untuk mengubah kegelisahan itu dengan rasa optimis dan hidup dalam pengharapan. Kita mencoba mengubah kegelisahan dengan rasa optimis dan pengharapan juga dibarengi dengan mencoba mengubah kesendirian dengan rajin dan hidup berkomunitas. Nah, di dalam kehidupan kita seringkali ini yang terjadi. Kalau di rumah itu kita merasa kesepian, kemudian kita hidup di dalam berkomunitas. Begitu banyak orang yang mengatakan Sabtu itu saya bersama dengan teman-teman untuk melakukan olahraga bersama, yoga bersama, pilates bersama, dan lain sebagainya. Mencoba kesendirian dengan rajin itu berkomunitas untuk mengatasinya. Mencoba menghilangkan kehampaan dengan keberartian hidup. Artinya, Ibu Bapak dan sahabat muda, kita mencoba untuk bagaimana memaknai setiap aspek kehidupan kita ini dengan cara, metode, dan strategi yang
kita yang ditawarkan oleh dunia kepada kita semuanya. Salah satu faktor penting yang menyebabkan kita itu menjadi, katakanlah, frustasi adalah pada waktu kita menerapkan dengan berbagai metode, cara dan strategi untuk mencoba mengubah kegelisahan, kesendirian, dan kehampaan itu dengan sesuatu yang berbeda. Kita seringkali justru mengalami kegagalan. Ini yang terjadi. Begitu banyak rekan-rekan yang mengatakan kepada saya, mereka ternyata mencoba untuk menghilangkan, mencoba untuk mengubah, namun gagal. Kenapa Bapak Ibu? Kegagalan itu karena tidak menyadari segala sesuatu yang ingin mereka miliki, nikmati, rencanakan. Itu bersifat kedagingan atau fana. Mereka mencoba untuk mengusir segala kegelisahan, kesendirian, kehampaan dengan segala sesuatu yang akan mereka miliki, nikmati, dan rencanakan dalam hidup mereka. Tapi yang tidak disadari itu bersifat kedagingan atau fana. Ibu Bapak, kalau kita membaca Roma pasal 8 ayat 6-8, kalau kita merenungkan bersama-sama bagian ini, maka di dalam bagian ini, Paulus sedang berbicara tentang bagaimana seharusnya kehidupan kita itu harus berjalan sesuai dengan keinginan Roh yang membawa kita kepada hidup dan damai sejahtera. Artinya, kita itu akan mengalami satu kehidupan yang penuh dengan sukacita di tengah arus dunia yang bergejolak dan tidak memberikan kepastian ini. Nah, mari kita melihat di dalam ayat yang ke-6. Roma 8 kita mengatakan, sebab keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ayat ini sangat penting dipahami karena dengan jelas diingatkan kepada kita semua bahwa kita adalah manusia yang berdosa dan dikuasai oleh pikiran dan hati perilaku kedagingan. Dan ini membawa kepada maut. Kata maut di dalam Alkitab bisa berarti kematian secara fisik. Tetapi di dalam pengertian ini adalah kematian kekal. Bapak Ibu, kenapa ini dikatakan sebagai satu kematian kekal? Karena di dalam ayat yang ke-7 kalau kita lihat, sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah. Sehingga di dalam bagian ini jelas dikatakan bahwa keinginan daging itu menyebabkan kita mengalami perseteruan dengan Allah. Mengakibatkan relasi kita itu dengan Allah itu menjadi rusak. Dan tanpa kita sadari, kalau terus kemudian kita biarkan kondisi seperti ini, kita akan mengalami kehidupan tanpa Allah. Artinya, di dalam kehidupan kita tidak lagi mengandalkan Tuhan. Kehidupan kita akan berjalan tanpa kehadiran Allah. Kehidupan kita jalani tanpa kita melihat apakah itu kehendak Allah atau tidak. Tetapi yang lebih penting Bapak Ibu adalah melalui ayat 6 dan 7 ini, kalau kita melihat secara lebih mendetail, jelas Paulus itu menegaskan, kita itu sangat membutuhkan pimpinan Roh Kudus. Pimpinan Roh Kudus agar mengarahkan kehidupan kita itu sesuai dengan kehendak Allah. Sebab kalau tidak, maka kita hidup sesuai dengan keinginan daging akan membawa kita hidup jauh dari Allah. Perseteruan dengan Allah. Relasi kita dengan Allah itu akan rusak. Dan itulah yang menyebabkan kematian rohani dalam kehidupan kita. Mengapa Bapak Ibu? Karena kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-8, dikatakan mereka yang hidup dalam tabiat daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Kata tidak berkenan itu artinya tidak menyenangkan di hati Allah karena kita hidup dalam kedagingan dan itu selalu bertentangan dengan Allah. Pernahkah di dalam kehidupan kita Bapak Ibu untuk memikirkan dan sekaligus menggumuli ya bahwa di dalam kehidupan kita itu seharusnya kita
benar-benar memiliki satu kehidupan di bawah pimpinan roh itu. Karena di dalam pimpinan roh itulah, Bapak Ibu, yang akan membawa perubahan di dalam kehidupan kita. Sesuai dengan apa yang kita inginkan tadi. Mau mengubah kesepian, mau mengubah akan kegelisahan, mau mengubah kehampaan hidup kita. Itu harus hidup di dalam pimpinan roh itu sendiri. Ayat yang ke-6 itu dikatakan demikian. Sebab keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Roma pasal 8, 6, dan 7 itu ingin memberikan kepada kita satu hal yang penting yang harus benar-benar kita pahami. Kita membutuhkan pimpinan roh agar memiliki keinginan roh, bukan keinginan dunia atau daging. Sehingga di dalam Roma pasal 8 ayat 6 sampai 8 ini, keinginan roh itu tidak hanya mengubah status dari kematian menjadi kehidupan, tetapi juga telah mengubah jalan dari jalan menuju kematian menuju jalan kehidupan. Jadi keinginan roh itu benar-benar akan mengubah supaya kita memiliki satu jalan. Jangan sampai jalan itu jalan menuju kematian. Tetapi justru akan membelokkan kita menuju ke jalan kehidupan. Sehingga melalui Roma pasal 8 ayat 6, Paulus menekankan bahwa orang percaya di dalam Kristus hidup di dalam ekosistem baru. Tempat baru dengan struktur realitas baru di bawah pimpinan Roh Kudus. Yaitu dahulu hidup dalam ekosistem yang dibangun oleh dosa dan kematian. Sekarang mereka hidup dalam satu ekosistem yang dibangun oleh Kristus, oleh Roh Kudus, oleh kehidupan dan damai sejahtera. Nah, bagaimanakah kita mendapatkan yang seperti ini, Bapak Ibu? Tentunya kita harus mendapatkannya, Bapak Ibu. Kita harus peka mendengar suara roh. Kalau kita mau hidup dalam pimpinan roh, maka kita harus peka mendengar suara Roh Kudus. Ini ada sesuatu yang penting yang harus kita sadari. Bapak Ibu, kalau kita melihat bagaimanakah kemudian kita bisa peka? Salah satu alasan kita bisa peka karena di dalam Yohanes pasal 14 ayat 26 dikatakan, namun penolong yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yaitu Roh Kudus telah diutus kepada kita. Diutus di dalam diri kita, tinggal di dalam diri kita. Dia akan mengajarkan segala sesuatu. Mengajarkan seluruh kehendak Allah. Apa yang harus kita hidupi. Apa yang tidak boleh kita hidupi. Apa yang harus kita nikmati. Apa yang tidak boleh kita nikmati. Itu yang kemudian diajarkan. Dan mengingatkan kita akan semua yang dikatakan oleh Allah, yang oleh Kristus itu kepada kita. Diingatkan kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun kita. Itulah suara Roh Kudus yang akan menuntun kita, Bapak. Jadi jawaban yang jelas di dalam kehidupan kita melalui Yohanes pasal 14 ayat 26 adalah, Scott Hubbard itu mengatakan ini yang membuat jiwa kita terhuyung-huyung. Jika Anda berada di dalam Kristus, Tuhan yang di surga telah menjadikan hati dan Anda sebagai rumahnya. Roh Kudus telah pindah sehingga dapat dikatakan mengisi aula dan kamar jiwa Anda dengan dirinya sendiri. Dan Allah Roh Kudus tidak akan pernah pindah dari diri kita sebagai anak Allah. Bapak Ibu, Scott Hubbard itu ingin menjelaskan, Bapak Ibu, sebenarnya Roh Kudus sudah hadir di dalam diri kita. Dan ini yang seharusnya membuat kita, jiwa kita terhuyung-huyung. Karena kalau kita berada di dalam Kristus, maka Allah yang di surga telah menjadikan hati kita sebagai rumah Roh Kudus. Roh Kudus itu pindah dikatakan, mengisi aula dan kamar jiwa kita dengan dirinya. Dan dia tidak akan pindah di dalam diri kita. Bapak Ibu, kalau Scott Hubbard itu mengatakan yang seperti ini, Bapak Ibu. Dia ingin menjelaskan, di dalam Kristus kita tidak hanya memiliki rumah di surga, Bapak Ibu. Tidak hanya demikian. Tetapi dikatakan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 2, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku akan mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi Yohanes itu ingin menerangkan melalui kedua ayat ini,
dikatakan, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan kemudian di dalam bagian ini Scott Hubbard itu mengatakan demikian. Ini berarti kita sekarang ini merasakan kehangatan perapian Bapa kita. Dan mendengar beberapa musiknya mengalun di lorong. Dan mencium bau makanan dari mejanya. Karena roh itu tinggal di rumah kita. Bapak Ibu, kita itu bukan hanya mendapatkan rumah itu di Yohanes pasal 14 ayat yang kedua. Tetapi sekarang ini, apa yang dijanjikan Allah, rumah yang akan datang, itu sudah kita diami pada saat ini dan bisa kita rasakan. Yang kita rasakan apa? Kehangatan perapian Bapa kita. Mendengar berapa musiknya mengalun di lorong, mencium bau makanan dari mejanya. Karena roh itu tinggal di rumah kita. Kita bukannya janjikan rumah yang akan datang, tapi roh itu sudah tinggal di rumah hati kita masing-masing. Luar biasa Bapak Ibu. Sehingga Richard Saibes itu mengatakan, sebelum Roh Kudus membawa kita ke surga, Roh Kudus membawa sesuatu dari surga kepada kita. Luar biasa Bapak Ibu. Ya, artinya memang Tuhan Yesus pergi untuk menyediakan tempat bagi kita. Tapi sebelum dia pergi, dia mengirim kepada kita, Roh Kudus diam dalam diri kita. Sehingga dikatakan, sebelum Roh Kudus membawa kita ke surga, Roh Kudus membawa sesuatu dari surga kepada kita. Maka betapa bodohnya mengabaikan atau menolak tamu yang mulia ini. Dan betapa senangnya kalau kita menyambutnya dengan baik. Bapak Ibu, sehingga Richard Saibes itu mengatakan, orang Kristen pada zaman sekarang itu begitu banyak yang melakukan pengabaian kehadiran Roh Kudus. Dan itu mendukakan Roh Kudus. Karena ketika kita tidak memiliki waktu bersama dengan Dia, karena ditelan kesibukan, sehingga pikiran kita terganggu. Hal ini menyebabkan kita tidak punya waktu mendengar suara Roh Kudus. Itulah bentuk pengabaiannya. Dan itu mendukakan hati Roh Kudus. Karena kita tidak punya waktu. Ditelan segala kesibukan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, menjadi pertanyaan kita adalah bagaimanakah langkah-langkah yang praktis kita pedekah mendengar suara Roh Kudus itu yang berbicara kepada kita dan menuntun hidup kita menurut pimpinan Roh Kudus. Maka yang pertama, kita harus memiliki quality time, waktu yang berkualitas bersama dengan Allah. Henry and Richard Blackaby mengatakan, Tuhan ingin Anda mengenal suaranya dan memahami kehendaknya. Relasi Anda dengan Tuhan adalah kunci mendengarkan ketika Tuhan berbicara kepada Anda. Artinya kita harus meyakini Tuhan ingin kita mendengar suaranya dan memahami kehendaknya. Ya, oleh karena itu relasi kita dengan Tuhan adalah kunci untuk mendengar. Kalau kita tidak punya relasi yang intim dengan Allah, tidak mungkin kita akan mendengarkan suara Roh Kudus itu. Sehingga Henry dan Richard Blackaby mengatakan bila kita tidak mau menginvestasikan waktu terbaik kita bersama dengan Allah, maka suara Roh Kudus dapat ditenggelamkan oleh kebisingan kehidupan ini. Kita akan masuk tahun 2024, Bapak Ibu. Tentunya di dalam diri kita. Sekali lagi, kita memiliki berbagai perencanaan di tahun 2024. Kita berusaha mencapai apa yang kita rencanakan. Kita tentu akan tenggelam dan disibukkan oleh berbagai kegiatan kita. Tetapi Bapak Ibu, di tengah waktu sepanjang tahun 2024 ini, maukah kita menginvestasikan waktu terbaik kita bersama Allah? Supaya suara roh itu tidak ditenggelamkan oleh kebisingan hidup kita ini, Bapak Ibu. Yang kedua, kita tidak boleh membatasi cara kerja Allah Roh Kudus. Craig Skinner itu mengatakan dengan sesuatu yang sangat baik, Bapak Ibu. Dia mengatakan seperti ini. Allah berbicara dengan cara berbeda kepada nabi-nabi yang berbeda dalam Alkitab. Dan tidak semua orang perlu mendengar dia dengan cara yang sama. Ya, yang penting adalah keakraban kita dengan
Allah. Itu yang penting dikatakan di dalam bagian itu. Oleh karena itu, Greg Kenner itu mengatakan seperti ini, Bapak Ibu. Ya, dia mengatakan begini. Namun juga tidak boleh kita abaikan, walaupun kita tidak boleh membatasi cara kerja Allah. Sebaiknya kita tidak memfokuskan kepada tanda dan keajaiban kuasa supranatural Roh Kudus. Kita harus berfokus kepada Roh Kudus yang membimbing kita mengerti kehendak Allah bagi kita. Jadi oleh karena itu dalam keseharian kita dekat dengan Tuhan. Mari kita berfokus kepada suara Roh Kudus yang membimbing kita mengerti kehendak Allah bagi hidup kita. Dan saya akhiri dengan satu kesaksian dari Greg Kenner yang luar biasa ini. Dia mengatakan seperti ini, Bapak Ibu. Beberapa tahun lalu ketika dia merasa tertekan oleh kesulitan mengatur waktu untuk mengajar, menulis, dan menjadi pembicara. Saya menghadiri sebuah ibadah dan tiba-tiba merasa Roh Kudus, Roh Allah mendorong saya untuk mempertimbangkan sesuatu di dalam hatinya. Suara itu mengatakan, anakku. Demikian saya merasakan, ia berkata, anakku, engkau tidak akan selalu memiliki pelayanan ini atau itu. Karunia-karunia akan berlalu ketika engkau berdiri di hadapanku. Tetapi engkau akan selalu menjadi anakku. Greg Kenner mengatakan, saya menangis karena merasakan penghiburannya dan mungkin juga tegurannya. Saya selalu terikat dengan segala pekerjaan yang saat ini sedang saya kerjakan bagi Allah. Seperti Marta. Tetapi saya melupakan hal yang terpenting, duduk di kaki Yesus seperti Maria. Allah dengan penuh anugerah menggunakan kita untuk melayani orang lain. Tetapi terlebih dahulu ia dengan penuh anugerah menyelamatkan kita dari dosa dan pemberontakan melawan Dia dan jalan-jalannya. Apapun yang kita lakukan bagi Allah merupakan buah dari hidup baru di dalam kita. Saya merasa Allah senang dengan pekerjaan saya, pelayanan saya. Tapi lebih dari itu, ia lebih senang, lebih menghendaki persekutuan yang intim dengan Dia. Itulah yang terpenting. Sehingga Greg Kenner mengatakan, tidak selamanya saya akan menjadi guru dan penulis, tapi selamanya saya adalah anaknya. Dan bagi saya hal itu lebih berarti dari segala-galanya. Roh Kudus bukan sekedar ajaran atau gagasan atau pengalaman yang direkatkan dengan doktrin dan pengalaman lain dalam kehidupan kita. Ia adalah Allah yang memasuki hidup kita dengan kehadirannya, yang mengubahkan. Sekali lagi, Greg Kenner mengatakan bahwa Allah Roh Kudus itu bukan sekedar ajaran, gagasan, atau pengalaman yang direkatkan dengan doktrin dan pengalaman lain dalam kehidupan kita. Ia adalah Allah yang memasuki hidup kita, memasuki rumah kita dengan kehadiran yang mengubahkan. Banyak yang perlu dirubah melalui tuntunannya untuk mengenal lebih akurat dengan peka untuk mendengar suara Roh Kudus. Alkitab menjelaskan bahwa Tuhan memiliki rencana untuk hidup kita dan berjanji membimbing kita. Kadang-kadang bimbingannya datang dari kitab suci, ataupun mungkin melalui khotbah orang lain, ataupun melalui pemuritan, ataupun melalui orang-orang sekitar kita. Tapi kadang-kadang kita harus juga punya waktu berdiam diri di hadapan Tuhan. Supaya, seperti Yesaya mengatakan dalam Yesaya pasal 30 ayat 21, inilah jalannya, berjalanlah mengikutinya, apabila kamu mau ke kanan atau ke kiri. Bapak, Ibu, dan sahabat muda, marilah kita memasuki tahun 2024. Dan kita mengingat satu tema yang baik bagi kita adalah hati Anda adalah rumahnya. Mari kita sungguh-sungguh memiliki kepekaan untuk mendengar suaranya di dalam menjalani kehidupan kita. Baik kehidupan keluarga, kehidupan pribadi, pekerjaan, studi, pelayanan kita, kehidupan kita di masyarakat, maupun di dalam kehidupan kita, di mana kita merindukan berbagai perencanaan hidup kita itu bisa tercapai. Marilah kita bersama-sama boleh mengikuti akan jalan Tuhan. Peka untuk mendengar suaranya, suara rohnya yang menuntun kita. Amin.
Mari kita bersama berdoa, kita tenang di hadapan Tuhan. Dan biarlah Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat muda, sebelum kita melanjutkan tahun 2024 ini dan menjalaninya dengan penuh sukacita bersama dengan Tuhan, mari kita punya waktu sejenak untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Supaya sungguh-sungguh kita bersama dengan Tuhan, kita peka mendengar suara tuntunan Roh Kudus. Bapa yang surga, kami sungguh bersyukur. Memasuki tahun 2024 ini, kami diingatkan kembali menginvestasikan waktu bersama dengan Allah. Engkau ya Tuhan telah mengutus Roh Kudus untuk diam di rumah hati kami. Berikan kepada kami kepekaan untuk mendengar suara-Mu. Kami sungguh merindukan. Kami hidup berjalan bersama-Mu di sepanjang tahun 2024. Kami hidup dengan mengandalkan Allah. Kami boleh menjalani hidup tahun 2024. Dengan sungguh-sungguh kami menyertakan Allah di dalam segala keputusan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, berikan kepekaan kepada setiap kami untuk mendengar suara Roh Kudus yang menuntun kami sesuai dengan kehendak-Mu.
Demikianlah ya Tuhan kami berdoa. Doa yang penuh kelemahan ini kami alaskan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, pelayanan Oase adalah pelayanan mingguan. Silakan mengikuti Oase melalui YouTube. Bapak Ibu bisa subscribe YouTube channel SMC untuk mendapatkan reminder setiap minggu malam. Bagi Bapak Ibu yang terpanggil untuk memberikan persembahan bagi pelayanan SMC, silakan memberikan persembahan melalui transfer rekening bank, atau Bapak Ibu bisa men-scan QR Code yang ada di layar. Demikian pelayanan Oase pada malam ini. Mari kita mengenal Allah lebih dekat hari ini dibandingkan hari kemarin. Tuhan Yesus memberkati. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Amen. 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 The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Yes, we receive, we agree. Amen.